Selamat pagi. Melanjutkan kuliah sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan fungsi beta. Ini juga salah satu fungsi yang seringkali muncul dalam penyelesaian permasalahan fisika. Jadi di fisika seringkali kita menemukan integral dalam bentuk x pangkat p-1 dikalikan 1 min x pangkat q min 1 diintegralkan terhadap dx mulai 0 sampai dengan 1. Nah, karena seringnya muncul, maka kita definisikan integral tersebut sebagai fungsi beta, di mana beta dengan argumen p dan q itu didefinisikan sebagai integral dari x pangkat p-1 dikalikan 1 min x pangkat q min 1 dx diintegralkan mulai 0 sampai dengan 1. Jadi yang paling menarik di sini bahwa fungsi beta itu punya dua argumen, yaitu p dan q. Bagaimana dengan nilai beta p dan q? Seperti kita singgung dalam kuliah sebelumnya, beta p, q itu nilainya dinyatakan sebagai gamma p dikalikan gamma q dibagi gamma p plus q. Dari sini kita bisa melihat bahwa fungsi beta itu bersifat simetris, di mana beta p, q itu nilainya sama dengan beta q, p. Kita coba lihat contoh yang sederhana. Di sini kita punya integral x kuadrat dikalikan 1 min x diintegralkan terhadap x mulai 0 sampai dengan 1. Kita gunakan definisi fungsi fungsi beta, kita gunakan definisi fungsi beta. Di sini berarti kita punya x pangkat 2 itu kita bisa nyatakan sebagai x pangkat 3 min 1. Kemudian 1 min x kita bisa nyatakan sebagai 1 min x pangkat 2 min 1. Dan itu artinya kita punya fungsi beta dengan argumen 3 dan 2. Dan nilainya sama dengan gamma 3 dikalikan gamma 2 dibagi gamma 3 plus 2. Hasilnya adalah 2 kali 1 dibagi 24 sama dengan 1/12. Sebagai pembanding, kita bisa menghitung integral tersebut secara langsung seperti ini. Dan ketika kita kerjakan, kita akan dapatkan hasil yang sama, yaitu nilainya sama dengan 1/12. Berikutnya kita coba lihat contoh ini. Yang ini kalau kita kerjakan secara langsung mungkin menjadi lebih kompleks. Kita punya 1 minus x pangkat min 0,8. Di sini berarti beta kita itu argumennya adalah 1. Kemudian argumen satunya q-nya itu adalah 1/5. Jadi kita punya beta 1,5 itu sama dengan gamma 1 kali gamma 0,2 dibagi gamma 1,2. Nah, ini sepertinya kita berurusan dengan gamma pecahan, tapi dengan proses rekursi gamma 1,2 bisa kita nyatakan sebagai 0,2 kali gamma 0,2, sehingga gammanya bisa kita hilangkan, sehingga hasilnya adalah gamma 1, yaitu 1 dibagi 0,2 dan hasilnya adalah 5. Ini adalah plot kalau kita punya fungsi gamma dengan argumen n, 1/5, dan ketika n-nya sama dengan 1, kita tahu nilainya adalah sama dengan 5, seperti hasil hitungan kita. Berikutnya kita punya berbagai definisi fungsi gamma. Definisi yang pertama ini adalah yang kita pakai tadi, yaitu beta p, q sama dengan integral x pangkat p-1 1 min x pangkat q-1 dx mulai 0 sampai dengan 1. Definisi yang kedua, beta p, q bisa dinyatakan sebagai 1/a pangkat p plus q-1 dikalikan integral 0 sampai dengan a dari y pangkat p-1 dikalikan a min y pangkat q-1 dy. Kemudian definisi yang ketiga, beta p, q itu sama dengan integral dari y pangkat p-1 dibagi 1 plus y pangkat p plus q dikalikan dy diintegralkan mulai 0 sampai dengan tak hingga. Lalu definisi yang keempat, beta
P, Q itu sama dengan 2 kali integral sin theta pangkat 2 P min 1 dikalikan cos theta pangkat 2 Q min 1 d theta diintegralkan mulai 0 sampai dengan Pi per 2. Definisi yang keempat ini seringkali kita pakai kalau kita mengintegralkan fungsi trigonometris. Kita lihat contoh berikut, itu kita ingin melihat apakah definisi yang kedua tadi memang setara dengan fungsi gamma yang fungsi beta yang kita kenal. Kalau kita punya integral 1 per A pangkat P plus Q min 1 dikalikan dengan integral Y pangkat P min 1 A min Y pangkat Q min 1 dy mulai 0 sampai dengan A, maka kita perlu lakukan substitusi X sama dengan Y per A dan kita ikuti langkah-langkah ini, maka dia akan atau bisa kita nyatakan sebagai integral dari X pangkat P min 1 0 sampai X pangkat P min 1 dikalikan 1 min X pangkat Q min 1 diintegralkan terhadap X mulai 0 sampai dengan 1, dan itu adalah beta P, Q. Ini salah satu contoh kita menggunakan fungsi beta untuk menghitung nilai sebuah integral, yaitu integral dari 0 sampai 2 Y pangkat 5 dikalikan 2 min Y pangkat 3 dy. Nah, ini kalau kita mengacu pada definisi beta yang kedua, maka ini berarti P-nya sama dengan 6 dan Q-nya sama dengan 4. Sehingga nilai integral itu sama dengan nilai atau sama dengan 2 pangkat 6 plus 4 min 1 dikalikan beta 6,4. Kemudian kalau kita ringkas itu sama dengan 2 pangkat 9, kemudian beta 6,4 itu adalah beta gamma 6 dikalikan gamma 4 dibagi gamma 10. Kita bisa evaluasi nilainya dan kita dapatkan nilai 64 per 63. Slide berikutnya ini menunjukkan pada kita bahwa definisi gamma fungsi beta yang ketiga itu adalah sudah benar. Jadi kalau kita punya integral Y pangkat P min 1 dibagi 1 plus Y pangkat P plus Q dy mulai 0 sampai dengan tak hingga, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan substitusi X sama dengan Y dibagi 1 plus Y sehingga dx nya sama dengan dy dibagi 1 plus Y kuadrat, dan 1 minus X sama dengan 1 dibagi 1 plus Y. Kalau kita lakukan itu, maka dengan sedikit manipulasi aljabar kita bisa lihat di sini bahwa integral tersebut setara dengan integral dari X pangkat P min 1 dikalikan 1 min X pangkat Q min 1 diintegralkan terhadap dx mulai 0 sampai dengan 1, dan itu adalah beta P, Q. Kita gunakan definisi ketiga itu untuk menghitung contoh integral berikut. Kita coba menghitung integral dari Y pangkat 3 dibagi 1 plus Y pangkat 6 diintegralkan terhadap dy mulai 0 sampai dengan tak hingga. Nah, mengikuti definisi sebelumnya, maka dalam kasus ini P min 1-nya itu 3 sehingga P-nya itu 4, lalu P plus Q-nya itu 6 sehingga Q-nya 2, karena kita sudah punya P sama dengan 4. Maka integral di atas itu tidak lain adalah sama dengan beta 4,2, dan itu sama dengan gamma 4 dikalikan gamma 2 dibagi gamma 6, dan hasilnya sama dengan 3 kali 1 dibagi 3 faktorial kali 1 faktorial dibagi 5 faktorial, dan itu sama dengan 1 per 20. Yang terakhir ini adalah kita coba tunjukkan definisi fungsi gamma dalam variabel trigonometris, di mana kita mengevaluasi 2 kali integral dari sin theta pangkat 2 P min 1 dikalikan cos theta pangkat 2 Q min 1 diintegralkan terhadap theta mulai 0 sampai dengan pi per 2. Kita rapikan integral ini sehingga menjadi integral 2 pangkat P per 2 kali sin theta pangkat 2 P min 2 kali cos theta pangkat 2 Q min 2 dikalikan 2 sin theta cos theta d theta. Yang kita lakukan adalah kita pilih substitusi X sama dengan sin kuadrat theta dan dx sama dengan 2 sin theta cos theta d theta. Dan kalau itu kita lakukan, maka integral di atas akan setara dengan integral X pangkat P min 1 dikalikan 1 min X pangkat Q min 1 dx diintegralkan mulai 0 sampai dengan 1, dan hasilnya sama dengan fungsi beta P, Q.
Kita coba gunakan rumusan tadi untuk menghitung integral dari akar sin theta d theta 0 sampai dengan pi per 2. Integral ini kalau kita selesaikan secara langsung cukup complicated, tapi dengan fungsi beta kita bisa melihat dengan gampang di sini bahwa 2p-1 itu sama dengan setengah. Itu adalah pangkat dari sin theta tadi, sehingga dari sini kita dapatkan p-nya 3 per 2. Kemudian 2q-1 itu sama dengan 0, ini adalah pangkat dari cos-nya yang tidak muncul di sini, sehingga q-nya kita dapatkan setengah. Sehingga integral tadi itu tidak lain adalah setengah kali fungsi beta dengan argumen 3 per 4 dan argumen kedua setengah. Dan nilainya sama dengan setengah kali gamma 3 per 4, gamma setengah, kemudian dibagi gamma 5 per 4. Gamma 3 per 4 dan gamma 5 per 4 kita cari nilainya dengan menggunakan tabel atau fungsi online. Kemudian gamma setengahnya itu adalah akar pi, dan setelah hasilnya semua kita kalikan, kita dapatkan nilai integral tadi adalah 1,1981. Cukup simple. Berikutnya kita coba sajikan beberapa hubungan rekursi terkait fungsi beta ini. Yang pertama adalah fungsi beta dengan argumen a kecil, b kecil itu sama dengan fungsi beta dengan argumen a plus 1, b ditambah fungsi beta dengan argumen a, b plus 1. Berikutnya fungsi beta a, b itu juga bisa dinyatakan sebagai a plus b dibagi b dikalikan fungsi beta dari atau fungsi beta dengan argumen a, b plus 1. Selanjutnya fungsi beta dengan argumen a, b juga bisa dinyatakan sebagai b-1 dibagi b dikalikan fungsi beta dengan argumen a plus 1, b-1. Dua hubungan atau tiga hubungan yang sudah kita sajikan ini itu bisa kita pakai untuk mencari nilai fungsi beta dengan argumen tertentu dinyatakan dalam fungsi beta dengan argumen yang lebih rendah yang biasanya sudah diketahui. Kemudian berikutnya ini fungsi beta a, b dikalikan fungsi beta a plus b, c itu bisa dinyatakan sebagai hasil kali fungsi beta dengan argumen beta b, c dikalikan fungsi beta dengan argumen a, b plus c. Ini kita coba buktikan salah satu hubungan rekursi yang tadi kita pakai, yaitu hubungan rekursi yang pertama. Kita menguji apakah benar fungsi beta dengan argumen a, b itu sama dengan fungsi beta dengan argumen a plus 1, b ditambah fungsi beta dengan argumen a, b plus 1. Pertama kita uraikan dulu suku kiri. Fungsi beta a, b itu sama dengan gamma a kali gamma b dibagi gamma a plus b. Lalu kedua suku itu kita kalikan dengan a plus b, suku atas dan suku bawah, sehingga tidak merubah nilainya. Kemudian kita lakukan distribusi seperti ini sehingga jadi a kali gamma a kali gamma b plus gamma a kali b kali gamma b. Nah, suku yang atas itu akan menjadi, suku kiri itu adalah gamma a plus 1 dikalikan gamma b. Suku yang kanan itu adalah gamma a dikalikan gamma b plus 1. Sedangkan yang bawah itu jadi gamma a plus b plus 1. Yang kalau kita rapikan maka kita bagi jadi dua suku. Suku yang pertama itu adalah gamma a kali gamma b dibagi gamma a plus b plus 1 itu akan menjadi beta a plus 1, b. Dengan cara yang sama maka suku yang kanan itu bisa dinyatakan sebagai beta a, b plus 1. Dan dengan cara ini hubungan rekursi yang pertama bisa kita buktikan. Kemudian ada juga beberapa kasus di mana fungsi beta itu muncul dengan argumen berupa bukan bilangan tetapi berupa variabel. Misalkan seperti ini. Kita diminta untuk menghitung integral dari cos theta pangkat n. N bisa sembarang bilangan mulai 0 sampai dengan pi per 2. Ini nanti hasilnya pasti mengarah ke fungsi beta dengan variabel n. Kemudian misalkan kita menghitung integral dari 1 minus x kuadrat pangkat n di integral terhadap x mulai min 1 sampai dengan 1. Kemudian contoh berikutnya kalau kita diminta untuk menghitung integral 1 min x kuadrat pangkat setengah
kali X pangkat 2N diintegralkan terhadap X mulai min 1 sampai dengan 1. Kemudian ini contoh yang keempat. Kemudian ini oke, kita lihat contoh yang pertama. Bagaimana kalau kita diminta untuk menghitung integral dari cos theta pangkat N diintegralkan mulai dari theta sama dengan 0 sampai dengan theta sama dengan B per 2. Kita uraikan dulu bahwa cos theta pangkat N d theta 0 sampai dengan B per 2 itu tidak lain adalah sama dengan setengah kali beta. Argumen pertama adalah N plus setengah bagi 2 dan argumen kedua adalah setengah. Kemudian kalau kita rubah ke fungsi gamma, itu akan menjadi gamma N plus 1 bagi 2 dikalikan gamma setengah dibagi gamma N plus setengah N plus 2 N per 2 plus 1. Jadi itu hasil kali kedua, hasil penjumlahan kedua variabel. Kemudian itu sama dengan gamma pi dibagi 2 gamma N plus 1 bagi 2 dibagi gamma N plus 1 gamma N per 2 plus 1. Nah, nilai di atas itu bisa dinyatakan dalam fungsi faktorial ganda. Di sini perlu saya sampaikan fungsi faktorial ganda itu adalah fungsi faktorial dengan bilangan tertentu, genap saja atau ganjil saja. Misalkan 1 kali 3 kali 5 itu kita tulis sebagai 5 faktorial ganda. Kalau 2 kali 4 kali 6 kali 8 itu kita nyatakan sebagai 8 faktorial ganda atau double faktorial dari 8. Nah, kalau kita nyatakan dalam faktorial ganda, maka integral dari cos pangkat N dari integral cos theta pangkat N d theta mulai 0 sampai dengan pi per 2 itu bisa dinyatakan sebagai N min 1 double faktorial dibagi N double faktorial kalau N-nya ganjil, atau bisa juga dinyatakan sebagai pi per 2 kali N min 1 double faktorial dibagi N double faktorial untuk N genap. Berikutnya, slide berikut menunjukkan beberapa fungsi yang bentuknya itu mirip dengan fungsi beta. Di antara fungsi tersebut adalah fungsi beta tak lengkap. Fungsi beta tak lengkap ini sama persis dengan fungsi beta, hanya saja bedanya kalau fungsi beta itu batasnya adalah 0 sampai dengan 1, maka fungsi beta tak lengkap itu batasnya 0 sampai X, dengan X itu bilangan yang lebih besar dari 1, lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1. Dan ini kita notasikan sebagai beta X. X itu menunjukkan batas integrasinya dengan argumen P, I. Yang kedua adalah rasio fungsi beta tak lengkap. Ini nilainya sebenarnya sama dengan fungsi beta tak lengkap dibagi fungsi beta lengkapnya. Jadi I X P, Q itu tidak lain adalah B X P, Q dibagi B P, Q. Kemudian berikutnya fungsi distribusi beta. Ini dinyatakan sebagai 1 dibagi beta A, B, X pangkat A min 1 dikalikan 1 min X pangkat B min 1. Ini kita lihat suku kanannya itu mengandung B fungsi beta dengan argumen A, B. Kemudian ada fungsi distribusi kumulatif beta di mana F besar dengan argumen X, A, dan B itu sama dengan 1 per fungsi beta dengan argumen A, B dikalikan integral 0 sampai X T dikalikan 1 min T pangkat beta min 1 dt. Kemudian terakhir, ini di luar jangkauan kuliah kita tapi seringkali muncul, jadi saya sampaikan juga, yaitu fungsi eliptik baik jenis pertama maupun jenis kedua itu untuk kasus tertentu itu bentuknya bisa didekati dengan menggunakan fungsi beta. Ada beberapa kasus di mana ungkapan matematisnya itu akan mengarah ke fungsi beta. Di antaranya adalah perhitungan pusat massa, itu nanti akan menggunakan fungsi beta komplit. Atau kalau kita mendiskusikan sistem bandul fisis dengan sudut yang agak besar, maka kita bisa menyelesaikan problemnya dengan menggunakan fungsi beta komplit atau fungsi eliptik. Kemudian kasus gaya sentral atau kasus distribusi beta. Kita lihat contoh yang pertama, yaitu perhitungan pusat massa. Misalkan kita punya luasan, ini adalah kurva pada kuadran pertama yang merupakan bagian dari lingkaran dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9.
Kemudian luasan tersebut punya massa persatuan luas yang konstan dan nilainya sama dengan sigma. Kemudian kita diminta untuk menghitung pusat massanya. Kita lihat. Pertama kita hitung dulu luas kurvanya. Luas kurva itu tentunya sama dengan y dx, dengan x itu mulai 0 sampai dengan 3. Bentuknya adalah x kita itu, y kita itu adalah 9 minus x kuadrat pangkat setengah, sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian kalau bentuk terakhir itu sudah mirip fungsi beta, tapi sayang disitu adalah x kuadrat, sehingga kita lakukan transformasi variabel. X kuadratnya kita nyatakan dengan t, dan setelah itu kita lakukan, kita bisa menghitung luasnya, di mana L itu sama dengan setengah kali integral dari t pangkat min setengah dikalikan 9 min t pangkat setengah dt, dihitung 0 sampai dengan 9. Nah, bentuk terakhir ini itu adalah fungsi beta dengan argumen setengah, 3/2, dan kalau kita hitung nilainya ketemu 9pi/4. Nilai ini bisa kita cek dengan mudah dengan menggunakan menghitung 1/4 luas lingkaran dengan jari-jari 3, dan nilainya kita dapatkan 9pi/4. Lalu bagaimana pusat massanya? X rata-rata atau pusat massa di titik X itu sama dengan x dm, integral x dm 0 sampai 3 dibagi integral dm 0 sampai 3. Kemudian kita bisa hitung suku yang bawah tadi sudah kita hitung, kita tahu nilainya, jadi sekarang kita konsentrasi menghitung suku yang di atas. Dan setelah kita hitung suku yang di atas itu lagi-lagi mengarah ke fungsi beta, yaitu integral 0, integral dari t pangkat setengah dikalikan 9 min t pangkat setengah diintegral terhadap t mulai 0 sampai dengan 9, dan itu sama dengan beta 1,3/2. Jadi kita hitung nilainya sama dengan 1,27. Nanti tolong dicek dihitung lagi ini untuk latihan Anda. Kemudian dengan cara yang sama Anda bisa menggunakan keterampilan yang sama dan dengan cara yang sama untuk menghitung pusat massa pada arah Y, dan nilainya sama dengan 1,27 karena itu bentuknya simetris. Sehingga dengan ini kita dapatkan pusat massa untuk seperempat lingkaran pada kuadran pertama itu adalah 1,27 di arah X dan 1,27 pada sumbu Y. Berikutnya kita coba melihat periode bandul matematis dengan sudut antara 5 sampai 90 derajat, dengan θ antara 5 sampai 90 derajat. Kita tahu kalau θ-nya kurang dari 5 itu kita pakai pendekatan sudut kecil dan kita sudah tahu nilainya, dan kalau sudutnya 90 kita pakai fungsi eliptik. Nah, sekarang kalau antara 5 sampai dengan 90 kita akan mulai dari persamaan ini biar kita bisa fokus ke ungkapan fungsi betanya. Kemudian fungsi terakhir ini bisa kita nyatakan sebagai semuanya dalam fungsi θ dot. Jadi θ double dot itu kita nyatakan sebagai d θ dot diturunkan terhadap θ, dan seterusnya kita lakukan integral, kita ikuti prosedur ini. Ya, kemudian hal yang paling penting adalah kita masukkan syarat batas bahwa pada t sama dengan 0 itu θ 0-nya adalah pi/2, sehingga cos θ 0-nya itu adalah 0, dan pada saat t itu θ dot 0-nya adalah 0 karena benda itu mulanya diam. Dan kalau itu kita masukkan semua syarat tersebut, maka kita akan berakhir dengan memiliki integral t sama dengan plus minus p kali akar L/2G dikalikan integral dari cos pangkat min setengah, cos θ pangkat min setengah dθ diintegralkan mulai pi/2 sampai dengan 0. Dan kemudian kalau batas integralnya kita balik, sehingga kita balik nilainya dari min plus menjadi min, maka kita punya integral 0 sampai pi/2 dari cos θ pangkat min setengah dθ, dan ini adalah bentuk fungsi beta. Kita hitung nilainya, ya, kita masukkan itu adalah beta 1/4, sehingga kita dapatkan t-nya itu adalah 7,41628 akar L/G. Nilai ini sedikit lebih besar dari ungkapan periode untuk sudut kecil dengan θ di bawah 5 derajat, di mana
periodenya untuk kasus itu ada 6,28 kali akar L per G. Biasanya setiap problem kita selalu fokus pada kasus dengan theta di bawah 5 derajat supaya kita bisa pakai sudut kecil. Padahal sebenarnya untuk theta lebih besar dari itu pun tetap bisa dihitung asal kita menguasai fungsi beta. Ya, ini adalah referensi yang kita pakai untuk topik kali ini. Seperti sebelumnya kita pakai Afken, Mathematical Methods for Physicists, Boas, Mathematical Methods in the Physical Science, dan saya juga sempat menulis materi dalam buku tersendiri yaitu tentang fisika. Terima kasih.